Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini telah mengalami peningkatan yang begitu pesat dan mengubah gaya hidup individu ke arah yang lebih modern. Globalisasi digambarkan sebagai suatu proses yang menyeluruh atau mendunia tanpa terikat oleh batas wilayah, sehingga memungkinkan setiap orang di dunia untuk berinteraksi tanpa sekat. Kebutuhan manusia akan informasi dan pengetahuan menjadi salah satu faktor utama terjadinya globalisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan teknologi internet dan gadget yang masif dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet merupakan media paling efektif yang dapat menjangkau semua kalangan. Dengan internet, kita dapat memperoleh kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh, transaksi jual beli online dengan berbagai fasilitas pembayaran, akses informasi dan pengetahuan melalui jurnal maupun website, serta keberadaan alat canggih yang mempermudah aktivitas manusia. Perkembangan zaman telah melatar belakangi terjadinya globalisasi, dan tentunya meningkatkan kualitas kehidupan manusia di dunia. Seiring dengan berkembangnya internet, semakin banyak pula sosial media yang muncul di masyarakat. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media tersebut termasuk Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, blog, dan berbagai platform lainnya. Sekarang ini, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh media sosial. Dengan semakin mudahnya komunikasi lewat media sosial, membuat masyarakat memilih untuk melakukan interaksinya dengan menggunakan media sosial, baik itu untuk urusan pribadi maupun urusan pekerjaan. Bahkan, sekarang ini, hampir semua instansi pemerintah memiliki media sosial yang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya adalah komputerisasi layanan publik. Komputerisasi adalah proses penggunaan komputer dari yang sebelumnya manual dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan menghemat tenaga serta waktu. Pelayanan publik hampir di semua sektor di Indonesia saat ini sudah banyak yang memberikan pelayanannya berbasis komputer untuk memudahkan baik pegawai maupun masyarakat. Contohnya adalah di sektor perpajakan. DJP pada tahun 2007 silam merilis aplikasi web e-filing untuk membantu masyarakat melaporkan SPT secara online. Masyarakat pun dengan menggunakan gawainya dapat melaporkan SPT dimanapun mereka berada, tanpa harus pergi ke KPP. Pada tahun tersebut, hasilnya terdapat kenaikan pelaporan SPT PPH sebesar 93% wajib pajak orang pribadi dan sebesar 73% wajib pajak badan yang melapor SPT dengan e-filing. Perkembangan teknologi seakan menjadi pisau bermata dua, di mana selain membawa manfaat, juga sewaktu-waktu bisa melukai. Manfaat dari perkembangan teknologi salah satunya adalah memudahkan segala kegiatan manusia. Dengan adanya teknologi, pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, sehingga produktivitas menjadi meningkat. Selain itu, mudahnya pertukaran informasi juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, karena masyarakat semakin memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Namun, kemunculan dampak negatif dari perkembangan teknologi juga tidak dapat terhindarkan. Maraknya berita hoaks yang berada pada masyarakat membuat kita semakin terpecah belah. Belum lagi, semakin lunturnya budaya tradisional kita karena tergerus oleh budaya asing. Begitu pula dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru seperti cybercrime dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, kita harus terus waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi. Globalisasi memang membawa banyak pengaruh dalam setiap aspek kehidupan di negara kita. Namun, tentu tidak ada proses yang mudah dalam upaya menuju perubahan yang lebih baik. Hambatan dan tantangan tentu akan banyak kita jumpai dalam proses globalisasi di Indonesia ini. Infrastruktur yang masih belum merata semakin membuat ketimpangan pada setiap daerah di Indonesia. Lalu variasi tingkat pemahaman dan pendidikan dari masyarakat Indonesia dalam menyikapi setiap informasi yang didapat akan selalu menjadi momok yang mempersulit rasa kesatuan di era modern ini. Hingga akhirnya muncul ancaman penyalahgunaan teknologi yang semakin meledak di masyarakat kita belakangan ini.
Semua hambatan ini memang tidak ada yang mudah. Namun, bukan berarti tidak bisa kita lewati bersama. Keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat bisa menjadi suatu kunci. Kunci untuk menuju Indonesia yang baik, Indonesia yang maju.